Selain keterampilan, kalian akan belajar mengarahkan kreativitas sesuai tujuan komunikasi. Kalian akan belajar bagaimana membuat desain yang tidak hanya indah tetapi juga efektif menyampaikan pesan. Nah, ini pentingnya. Halo, gue Catur, kembali lagi di Ngobrol Desain. Jadi ada teman-teman yang masih ragu, mungkin masih baru lulus SMA atau masih SMA, merencanakan ingin jadi desainer gitu kan. Jadi menentukan pengen kuliah gitu dan pengennya kuliah desain, tapi masih ragu apalagi sama orang tua gitu kan. Ya kan, keahlian desain itu orang yang di belakang panggung kan gitu, gak kelihatan kalau mereka itu banyak desainer yang sukses, penghasilannya double digit hingga triple digit tiap bulan, itu tidak terlihat di publik gitu. Karena desainer ya balik lagi bukan orang seperti presenter, seperti YouTuber yang terlihat di depan kamera, di depan media gitu. Jadi kadang tuh orang tua masih ragu dengan keahlian desain grafis. Jadi ini mungkin membantu kalian yang masih ragu sama profesi desain grafis. Dan di video ini gue lebih pengen cerita tentang manfaat kuliah desain grafis ya. Kuliah desain grafis buat kalian mungkin yang sudah dari kecil atau sudah dari SMA karena lihat karya-karya orang gitu, bisa menggambar menggunakan komputer seru, bisa menggambar di Photoshop atau menggambar menggunakan pen tablet atau menggambar di iPad, kelihatannya itu keren gitu, jadi terinspirasi pengen jadi desainer gitu kan. Mungkin ada buat kalian gegara itu yang termotivasi. Oke, kita jelaskan manfaat kuliah desain grafis ya. Kuliah desain grafis akan membantu kalian mengembangkan keterampilan kreatif yang lebih luas. Kalian akan belajar berbagai teknik desain, penggunaan alat-alat desain, dan eksplorasi gaya yang berbeda. Jadi dengan kuliah desain, kalian itu bisa mempelajari berbagai macam teknik yang ada di desain grafis. Jadi mungkin kalian mengenal itu desain grafis hanya bikin poster, bikin brosur, tidak begitu. Desain grafis itu sangat luas ya. Jadi bisa bikin logo, mengatur tata letak huruf, membuat baliho, bahkan membuat konten sosial media pun ya oleh desainer kan gitu. Ya kan kayak gitu. Jadi dengan kalian kuliah desain grafis, kalian itu lebih mengenal profesi yang akan kalian capai di masa depan. Jadi desainer kan, jadi cakupannya kalian akan lebih mengerti. Menjadi desainer itu akan ngerjain apa aja, akan belajar apa aja gitu kan, ngerti gitu. Jadi dengan kuliah desain grafis, kalian itu tidak terlalu buta, tidak terlalu banyak blind spot di dunia desain. Beda sama otodidak yang hanya keahliannya hanya 1-2, bisa bikin ilustrasi dengan gaya tertentu. Sedangkan anak desain setidaknya blind spotnya itu tidak terlalu banyak. Meskipun pada akhirnya desainer-desainer yang hebat mempunyai spesialisasi, tapi spesialisasi dia kan mencoba berbagai jenis desain kan, berbagai jenis aliran desain, gaya, style, dan berakhir cocok dengan satu desain gitu, satu gaya style gitu kan. Yang hasilnya tentu saja jauh lebih maksimal yang hanya tidak pernah mencoba. Jadi karena blind spotnya lebih kecil gitu kan, karena udah nyobain semua. Jadi ketika ada tantangan di luar ekspektasi, si orang yang belajar dari segala hal dia menentukan spesialisasi tentu lebih ahli dalam menangani hal yang tidak terekspektasi gitu. Kuliah akan memberi Anda pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip desain seperti komposisi, tata letak, proporsi, dan penggunaan warna. Nah, di komposisi, tata letak, proporsi nanti biasanya dari gue yang pernah kuliah desain, biasanya itu di kuliah semester awal 1-2 gitu, biasanya 1 dan 2 itu biasanya tentang mengatur komposisi, tata letak. Biasanya mata kuliahnya itu bentuknya nirmana gitu, belajar sekedar tata letak, komposisi warna, dan sebagainya. Jadi itu akan membentuk base pemikiran Anda sebagai desainer. Jadi
kalian itu akan lebih mengenali bagaimana desain bagus itu terbentuk, bagaimana tentang shading, bagaimana tentang tata letak, proporsi dan sebagainya. Setelah itu kalian akan belajar menggunakan perangkat lunak seperti gennya Adobe, entah Photoshop, Illustrator, Corel Draw mungkin, dan berbagai alat-alat lainnya. Lebih tepatnya tergantung dosen yang ada di kampus tersebut ahlinya pakai apa sih, karena yang gue pelajari di sana itu di suatu kampus gue belajar itu ya belajarnya tentang Photoshop, tentang Corel gitu aja sih. Akhir-akhir ini kan anak-anak lebih banyak belajar menggunakan tools-tools yang gratis, karena hari ini teman-teman anak muda itu jujur saja gue salut karena lebih mengapresiasi developer gitu, jadi lebih melek terhadap lisensi. Jika itu berbayar ya mereka akan bayar, dan kalau tidak mampu bayar sebaiknya pakai yang gratis gitu. Nah di hari ini mungkin dari awal misalnya lo ahli banget pakai Krita, pakai CSP, tapi ketemu dosen yang menggunakan Photoshop, ya bisa jadi seperti itu kan. Itu gak masalah, mungkin menjadi sudut pandang baru buat Anda gitu. Setidaknya kan teknik yang diajari bagaimana kan. Untuk masalah tools itu ya gampangannya pakai bolpen atau pensil kan gitu bahasanya kan. Itu hanya sekedar tools aplikasi, sebenarnya tidak masalah sih. Kalau kalian mau kreatif, mau mikir lebih jauh gitu. Kuliah desain grafis akan membantu mengembangkan kemampuan untuk menangkap dan mengartikulasi konsep-konsep ide-ide kreatif dengan lebih baik, yang sangat penting dalam merancang pesan visual yang efektif. Jadi menjadi desainer itu, yang awalnya kalian hanya mampu meniru gambar-gambar yang ada di internet, dengan kuliah desain grafis itu kalian lebih mampu menciptakan sesuatu yang belum pernah ada, misalnya jadi menciptakan suasana gitu, jadi lebih kreatif gitu dalam pemikiran gitu, dia hanya sesuai referensi plug gitu kan. Dengan kuliah desain kalian itu lebih mampu, lebih bisa merancang desain dengan visual sesuai pesan yang diinginkan. Mungkin kalian yang nggak pernah kuliah mungkin nggak kepikiran untuk membuat moodboard sebelum desain ya kan gitu. Nanti kalian akan belajar menggunakan moodboard agar inspirasi itu terfokus pada hal tertentu. Jadi ada hal yang tidak mungkin kalian dapatkan di luar kuliah, mungkin di luar sekolah mungkin. Kalian akan mempelajari cara mendesain untuk berbagai media seperti media cetak, media digital, atau media sosial. Di kuliahan ya kalian akan belajar berbagai macam desain untuk berbagai media dan bagaimana treatmentnya tentu saja. Ini akan memperluas keterampilan kalian dalam menghadapi berbagai tantangan desain. Kuliah akan membantu menguasai keterampilan teknis seperti manipulasi gambar, ilustrasi digital, dan animasi. Itu bergantung SKS-nya ya. Jadi kalau ada mata kuliah tentang manipulasi gambar is oke, ada ilustrasi digital oke. Sebenarnya sih tergantung dari mata kuliah yang ada sih. Kalau di mata kuliah gue yang dulu tahun 2012 itu masih belum ada manipulasi gambar. Mungkin sekarang kan sudah penting untuk mengetahui teknik manipulasi gambar, bagaimana menggabungkan berbagai gambar kan gitu ya, ilustrasi digital, dan ya sempat kalau dulu gue animasi itu masih dapat Adobe Flash ya. Jadi untuk saat ini sudah ilmunya sudah tidak diingat ya, tapi dengan mengetahui tahu animasi Flash, setidaknya saya paham teknis bagaimana pengerjaan animasi dan basicnya aja gitu. Ini akan memberi keunggulan dalam merancang konten mengikuti tren teknologi yang terbaru. Kuliah desain grafis akan membantu membangun portofolio yang beragam dan mengesankan. Portofolio yang baik sangat penting dalam mendapatkan pekerjaan dan proyek desain. Ini yang mungkin gak dimiliki oleh otodidak. Jadi membuat porto yang lebih tertata, lebih epic, karena karya-karyanya lebih bervariasi dari tugas-tugas kuliah mereka kan. Sedangkan otodidak mungkin hanya belajar sesuai yang diinginkan ya, mungkin saja ya kebanyakan aja sih, tapi ya belajarnya itu aja kan kalau otodidak. Tapi kalau kita kuliah desain grafis, kita itu belajar berbagai macam gitu. Entah itu kalian belajar tentang desain produk cetak, desain media sosial, entah itu bagaimana jadi portofolio kita jauh lebih beragam, dan kemungkinan kita di hire karena portofolionya beragam
di hire oleh perusahaan lebih mudah gitu, karena ya kita itu udah pernah desain berbagai macam gitu, udah mahir lah bahasanya. Selain keterampilan, kalian akan belajar mengarahkan kreativitas sesuai tujuan komunikasi. Kalian akan belajar bagaimana membuat desain yang tidak hanya indah tetapi juga efektif menyampaikan pesan. Nah, ini pentingnya kenapa anak kuliah itu lebih pintar menyampaikan pesan, karena di kuliah desain tentu saja belajar bahasa visual, bagaimana menyampaikan pesan dalam bentuk visual gitu, di dalam bentuk-bentuk gambar gitu. Jadi akan menjadi kelebihan jika kalian pernah kuliah di jurusan desain. Kuliah juga dapat mencakup aspek-aspek bisnis dan komunikasi dalam desain. Nah, di salah satu mata kuliah gue itu ada tentang wirausaha, jadi kita itu akan belajar tentang bisnis desain gitu, bagaimana menjual desain gitu dengan melakukan bazar jualan desain gitu. Ada prakteknya kadang ya, tergantung inisiatif dosennya sih, bagaimana menyampaikan. Membuat mata kuliah wirausaha itu bagus, relate sama teman-teman. Tapi sayangnya di kampus gue itu cuma 2 SKS sih mata kuliah wirausaha, padahal menurut saya itu sangat penting, gak melulu tentang desain-desain doang sih. Wirausaha ini salah satu hal penting untuk kita ketahui sebagai desainer grafis gitu. Kalian akan belajar cara berkomunikasi dengan klien, memahami kebutuhan mereka, dan mengelola proyek desain secara efektif. Pendidikan formal desain grafis akan memberi kepercayaan diri dan pengetahuan untuk memasuki industri kreatif dengan langkah lebih mantap. Kalian dapat menjelajahi berbagai peran seperti desain grafis, ilustrator, desainer, UA, UX, dan lainnya. User interface atau user experience, yaitu user interface tentang tampilan desain-desain digital gitu, desain di HP atau apa gitu, UI, UX gitu istilahnya. Bisa cari lebih detailnya di Google. Itu salah satu profesi desain yang masih legit hingga saat ini, UI, UX. Soalnya kan kayak desain aplikasi Gojek, desain aplikasi si Shopee gitu kan, itu didesain oleh seorang desainer yang ahli pada UI UX, itu fungsinya ahli UI UX gitu. Kuliah desain juga dapat memberi kesempatan untuk bertemu dan berkolaborasi dengan sesama mahasiswa desain dan para profesional di industri. Jadi syukur-syukur kalau kampus kalian lebih banyak orang-orang yang profesional di industrinya, bukan hanya ujuk-ujuk ngajar tidak tahu berada di industri, hanya modal pendidikan tinggi aja ngajar di desain gitu. Jaringan ini dapat membantu Anda mendapatkan wawasan, inspirasi, bahkan peluang pekerjaan. Nah, itu saja manfaat dari kuliah desain grafis. Kalian yang sudah merasa bisa desain, ingin memperdalam lagi keahliannya, atau buat kalian yang bercita-cita ingin belajar tentang desain grafis, kalian bisa memulai masuk di universitas memilih jurusan desain grafis. Itu saja konten video kali ini. Thanks sudah menonton hingga akhir. Kalau suka konten seperti ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe channel ini. Thanks sudah menonton sampai akhir. See you di next video ya. Bye.